Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Alifatul Ma'rifah, NIM 05.1.2022.0004. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam, yang artinya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwasanya Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang rendah atau hina. Islam berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang bermakna dasar selamat. Pengertian Islam menurut bahasa. Kata Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan bentuk masdar infinitif dari kata aslama. 2 atau B. Dalil atau hadis yang berkaitan dengan agama Islam. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas membaca firman-Nya, yang artinya Allah menyatakan sesungguhnya tiada Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu atau juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 18-19. Di dalam Quran Surat Ali Imran ada juga pembuktian, yang artinya barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Yang ketiga, Islam memandang kebudayaan masyarakat. Al-Quran memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Dalam Islam, istilah ini disebut dengan adab. Istilah menggariskan adab-adab Islam yang mengatur etika dan norma-norma pemeluknya. Adab-adab Islam ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dinul Islam sangat menitik beratkan pengarahan para pemeluknya menuju prinsip kemanusiaan yang universal, menoreh sejarah yang mulia dan memecah tradisional dan budaya yang membelenggu. Yang keempat, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal yang baru. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan tidak banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Selanjutnya, yang kelima, yaitu ayat yang menjelaskan bahwa Islam itu benar.
Dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat memperhitungkannya. Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Yang selanjutnya nomor 6, peran almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi dan perannya. Pada hari Kamis pagi tanggal 16 Maret 2017 bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1438, bangsa Indonesia kehilangan ulama besar Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau meninggal dunia di kediamannya di Kota Malang. Hashim Muzadi secara luas dikenal sebagai pejuang Islam moderat. Kiai Haji Hashim Muzadi merupakan sosok ulama yang menyebarkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, serta teguh menyebarkan Islam yang merupakan rahmatan lil alamin. Beliau ulama khas NU yang teguh memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Peran Kiai Haji Hashim Muzadi di tingkat nasional maupun internasional. Beliau betul-betul sosok NU yang teguh dengan prinsip-prinsip NU yang moderat. Yang nomor 7, moderasi beragama. Moderasi secara bahasa Indonesia, kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average, rata-rata, core, inti, standar, buku, atau non-aligned, tidak berpihak. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatia yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, atau i'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Secara istilah, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal, dan bisa diartikan sebagai sinergi antara keadilan dan kebaikan. Yang B, beragama. Secara bahasa, beragama berarti menganut memeluk agama. Beragama juga diartikan sebagai beribadah taat agama. Secara istilah, beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Delapan, manfaat dari moderasi beragama. Kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, dan damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, menekankan keseimbangan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan, agar keberagaman yang ada dapat memunculkan rasa persatuan dan kesatuan. 9. Tolak ukur moderasi beragama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan terdapat 3 hal sebagai tolak ukur moderasi beragama yang bisa menekan pertumbuhan ideologi keharmonisan. Yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Yang kedua, tolak ukur kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragam. Karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan, sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Yang ketiga yaitu ketertiban umum.
manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Dan yang nomor 10, pentingnya moderasi beragama. Pentingnya moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama dan pada gilirannya berimbas terhadap kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya moderasi beragama juga untuk menjadi cara mengembalikan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia dan tidak sebaliknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan.